Perjalanan ini bukan hanya sekedar kunjungan biasa, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami untuk memahami bagaimana ilmu sejarah dipelajari melalui berbagai sumber. Dalam studi sejarah, kami tidak hanya membaca buku atau mendengarkan penjelasan dari dosen, tetapi juga perlu berhadapan langsung dengan arsip, koleksi pustaka, dan peninggalan sejarah. Karena itulah, kuliah lapangan ini terasa sangat penting bagi kami sebagai mahasiswa sejarah. Menuju ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke guys, bagi kalian yang pengen tahu lebih jauh tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ikutin kami yuk. Saat berada di sana, kami melihat suasana perpustakaan yang nyaman, tertata rapi, dan sangat mendukung kegiatan belajar. Bagi kami sebagai mahasiswa, kunjungan ini menyadarkan bahwa perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku. Sekarang kami sudah berada di lantai 2 Perpustakaan Nasional. Jadi ini adalah tempat untuk mendaftarkan atau tempat untuk membuat kartu Perpustakaan Nasional. Ayo. Tetapi juga tempat mencari ilmu, menambah wawasan, dan menemukan referensi. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu pusat literasi terbesar di Indonesia yang menyediakan banyak koleksi buku dan referensi ilmiah. Pusdas ini didirikan pada tanggal 17 Mei 1980. Di hari berikutnya, kami mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Di tempat ini, kami belajar bahwa arsip merupakan sumber sejarah yang sangat penting, karena arsip menyimpan bukti otentik tentang perjalanan bangsa. Arsip bisa berupa surat, foto, laporan, maupun dokumen penting lainnya. Ini ada korpus diplomatikum, ada legelnya almana. Untuk teman-teman mau lihat versi digitalnya bisa scan di belakang sini, tapi kalau mau lihat versi cetaknya, kalau kita mau membaca, kami menyediakan ada di sini. Gitu, jadi yang merah dengan kode ini untuk kolonial di 1945, terus yang itu kode BPK itu di atas 1945. Jadi kita bilangnya arsip republik, kalau yang ini arsip kolonial. Nah, untuk jenis-jenis lainnya di sini seperti fotografi, foto, udah ada kode-kodenya. Itu sebutan untuk alat yang membaca mikrofilm. Teman-teman tahu bentuk mikrofilm yang seperti film foto gitu? Nah, itu sebenarnya adalah alih media dari arsip-arsip kolonial yang sudah akan rusak atau misalkan kondisinya tidak baik lagi. Jadi kami alih mediakan menjadi mikrofilm seperti itu. Nah, bentuknya biasanya seperti ini ya. Nah, ini alat pembacanya. Jadi kita punya yang konvensional dan ada juga yang sudah digital. Yang terbarunya, jadi nanti langsung diambil kami dimatikan biar lebih jelas. Alat membacanya misalkan nanti profil ini buat maju mundur ya, seperti itu. Nah, di belakang sana teman-teman ini ada rak juga, itu rak untuk yang telah diolah menjadi buku. Jadi ini bentuknya cerita seperti itu, cerita. Oke ya, jadi ini yang tadi teman-teman sudah dijelaskan Larissa, tampilannya seperti ini nih misalnya. Larissa ada tampil dan juga ada lagi di sini. Teman-teman bisa lihat ini ada menu daftar arsip, jadi teman-teman nanti untuk peminjamannya
Perjalanan kami kemudian dilanjutkan ke Candi Borobudur, salah satu warisan budaya terbesar di Indonesia. Saat tiba di sana, kami dapat melihat langsung kemegahan bangunan candi, stupa-stupa yang khas, serta relief-relief yang penuh makna. Jadi Borobudur itu kan direstorasi 2 kali. Yang pertama itu tahun 1904 sampai 1911 pada masa pemerintahan Demokrat Belanda ya. Yang kedua tahun 1973 sampai 1983 pada masa pemerintahan Soeharto. Soeharto itu siapa? Nah, yang narasi itu punya cerita. Kayak tak kasih contoh, misal Kano satu ini, Kano satu ceritanya tentang Nabi Musa, ceritanya tentang Fir'aun ini, gitu kan. Yang kedua, cerita tentang anak-anak yang lain laki-laki harus dibunuh. Ini kan besok malamnya atau besok langitnya, bukan itu seru banget. Jangan tahun, setelahnya saya bisa seru banget. Tiketnya batch pertama 250, untuk batch 500. Kalau kalian kehabisan tiket, lewat calon 11 juta. Nah, diakalin nih anaknya. Jadi diumpetin di sana terus di dalamnya